Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama saya Kiki Sulistiani, selalu bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview beberapa barang belanjaan yang sudah saya beli tadi pagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kurang lebih selama 1 pekan ke depan. Nah, ini masih banyak sekali sayur-sayuran segar yang sudah saya beli tadi pagi. Di bawahnya juga ada beberapa barang yang ketutup karena sayuran yang ada di atasnya. Yang perlu teman-teman tahu, sayuran yang saya beli pada pagi hari ini tidak saya beli langsung di pasar, melainkan saya beli menitip ke tetangga yang memang sudah terbiasa menjual sayuran di rumah. Untuk selanjutnya saya akan review satu persatu harga barang dari belanjaan yang saya beli. Teman-teman banyak yang bertanya-tanya kenapa saya berbelanja menitip ke tetangga, karena yang kita tahu saat ini pemerintah masih menganjurkan adanya social distancing. Jadi saya pribadi memang sangat meminimalisir untuk keluar rumah jika memang tidak diperlukan sekali, dan barang-barang yang saya beli ini insya Allah mencukupi kebutuhan keluarga saya dalam 1 pekan ke depan. Oke, review yang pertama, saya membeli kacang tanah. Nah, kacang tanah yang saya beli setengah kilo. Rencananya nanti akan saya buat rempeyek atau gorengan sehingga nanti bisa dijadikan teman untuk sahur ataupun berbuka, karena kita tahu insya Allah hari Jumat pekan ini kita sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Harga kacang tanah ini setengah kilonya adalah 16.000. Kemudian barang yang kedua yang saya beli adalah kencur. Nah, kencur ini salah satu bumbu dapur yang kebetulan di rumah belum ada. Kalau jahe, kunir, kemiri, lada dan lain sebagainya kebetulan sudah saya beli pada pekan ini ya. Ini tambahan untuk kencur karena kemarin pas nyari juga tidak dapat. Seperempat kencur ini seharga 15.000. Kemudian yang berikutnya ada timun. Nah, timun yang saya beli ini setengah kilo, harganya 4.000, bisa dimanfaatkan untuk coel ya, teman makan dengan sambal, pasti sangat enak sekali. Kemudian barang yang berikutnya yang saya beli yaitu rese, atau sering disebut juga kalau dalam bahasa Indonesia itu udang kecil yang sudah kering. Ini biasanya bisa menjadi tambahan masakan, menambah cita rasa masakan. Saya beli 1 on udang kering itu seharga 3.000 rupiah. Kemudian barang berikutnya yang saya beli adalah jagung manis. Nah, jagung manis yang saya beli kebetulan ada 2 bungkus ya. Biasanya saya gunakan untuk membuat bakwan ya, bakwan jagung atau dibuat jagung susu keju. Untuk anak-anak pasti sangat suka. Untuk 1 plastik jagung ini harganya 7.000 karena saya beli 2 plastik, jadi total itu harganya 14.000. Kemudian barang yang berikutnya yang saya beli adalah jagung muda, sama-sama jagung tetapi ukurannya lebih kecil. Ini kalau di tempat saya dikenal putren ya. 1 bungkus putren ini harganya 5.000 rupiah. Selanjutnya barang yang saya beli yaitu kembang kol. Nah, kembang kol yang saya beli ini 1 plastiknya harganya 6.000 rupiah dan bisa digunakan juga sebagai tambahan dalam masakan capcay atau sop ya. Nah, yang berikutnya sayuran yang saya beli adalah sop-sopan ya. Sop-sopan ini adalah sayuran yang memang sudah dipaketi. Saya beli 2 bungkus. Per bungkusnya harganya itu 1.500 karena ada 2 bungkus, jadi total yang harus saya bayarkan adalah 3.000 rupiah. Kemudian untuk belanjaan berikutnya ada pare. Nah,
Satu bungkus pare ini ada isi 2 seharga 4.500. Kemudian yang berikutnya ada terong. Nah, terong yang saya beli terong ungu ya. Kebetulan kalau pekan kemarin saya beli terong hijau, kalau yang sekarang terong ungu. Satu bungkus terong ini harganya 3.500. Nah, yang berikutnya sayuran yang saya beli adalah buncis. Ya, sayur buncis. Satu bungkus ini harganya 2.500 dan tanpa saya ketahui ternyata anak saya sangat menyukai sayur buncis karena di sekolahan sudah terbiasa peserta didik untuk memakan sayur. Kemudian yang berikutnya ada kecambah dan toge. Nah, kecambahnya ini kecambah hitam, kemudian ada toge. Untuk kecambah satu plastiknya itu 2.500, sedangkan untuk togenya harganya Rp2.000. Kemudian yang berikutnya saya membeli kulit lumpia. Nah, kulit lumpia ini untuk satuannya per bungkusnya harganya 1.500. Karena saya membeli 2 bungkus, maka total yang harus saya bayarkan adalah Rp3.000. Kemudian yang berikutnya ada melinjo ya. Nah, untuk melinjo satu bungkus ini ternyata lumayan mahal, harganya sekitar Rp4.000. Sayuran selanjutnya yang saya beli adalah kacang panjang. Nah, satu ikat kacang panjang ini harganya Rp4.000. Kemudian sayuran yang berikutnya ada daun selada. Nah, ini daun seladanya masih segar-segar sekali ya, karena memang dibeli langsung dari penjualnya yang ada di daerah Karangreja. Nah, selada ini seharga 2.500. Kemudian sayuran yang berikutnya ada sayur selobor ya, atau sawi putih. Satu ikat sawi putih ini harganya Rp3.000. Berikutnya adalah sayur sawi pahit. Nah, sawi pahit ini biasanya bisa digunakan untuk lalapan atau bisa juga digunakan untuk dibuat pecel ya. Kemudian sayur yang berikutnya adalah sayur ciwis. Nah, sayur keciwis ini satu ikatnya itu harganya Rp3.500. Kemudian yang berikutnya ada sayur bayam. Nah, sayur bayam. Nah, ini satu ikat sayur bayam harganya itu Rp3.000. Kalau dibuat kencuran ini pasti sangat enak sekali untuk sayur bayamnya. Kemudian yang berikutnya ada kangkung. Nah, kalau sayur yang satu ini adalah sayur favorit saya, sayur kangkung. Satu ikat ini harganya Rp3.500. Yang berikutnya sayur yang saya beli adalah sayur yang sudah sangat familiar sekali, pasti selalu ketemu kalau kita beli mie ayam, yaitu sayur cesim ya. Sayur cesim ini satu ikatnya harganya Rp2.500. Kemudian yang berikutnya saya membeli kobis ya. Nah, ini kobis. Satu plastik ini harganya Rp4.000. Nah, kenapa saya beli kobis? Salah satu makanan yang baru saya temui pada saat kemarin saya PPG adalah ayam mangkobis. Ada kobis yang digoreng, ternyata rasanya memang enak sekali. Teman-teman juga boleh sekali-kali mencoba. Kemudian yang berikutnya ada muncang. Nah, muncang ini daun bawang ya teman-teman. Kemudian ada seledri. Satu plastik ini harganya Rp5.000. Kemudian yang berikutnya ada pokcoy ya, sayur pokcoy. Nah, sayur pokcoy ini
harganya satu ikat 3.500. Barang berikutnya yang saya beli adalah bihun jagung. Nah, saya membeli 5 bihun jagung. Harga satuannya itu 1.500. Karena saya membeli 5, maka total uang yang saya harus bayarkan adalah 7.500. Kemudian yang berikutnya ada kerupuk soto. Nah, mungkin besok-besok pada saat buka puasa saya berencana untuk membuat soto, jadi saya beli kerupuknya terlebih dahulu. Harga kerupuknya ini Rp5.000. Kemudian barang yang berikutnya yang saya beli adalah labu siam. Kalau bahasa sini itu welok ya. Nah, ini welok. 2 welok ini harganya Rp5.000. Teman, masih ada beberapa barang yang belum saya review. Yang berikutnya adalah daun kemangi. Nah, daun kemangi ini bisa digunakan untuk pepes, juga bisa digunakan untuk lalapan ya. Untuk 2 ikat daun kemangi ini harganya 4.000. Jadi harga satuannya untuk daun kemangi itu sendiri seharga Rp2.000. Kemudian yang berikutnya daun so. Nah, daun so ini adalah daun dari pohon melinjo. 2 ikat daun so ini Rp3.000. Jadi harga satuannya adalah 1.500. Kemudian yang berikutnya ada tepung beras. Nah, tepung beras ya. Tepung beras yang saya beli ini ukuran 1/4 kilo. Harganya Rp3.500. Nah, ini salah satu bahan yang nanti akan saya gunakan sebagai campuran rempeyek. Kemudian yang berikutnya ada tomat. Nah, tomat ini saya beli 1/4, harganya Rp3.500. Kemudian yang berikutnya ada kentang. Nah, kentangnya memang ukurannya tidak terlalu besar. Plastik kentang ini harganya Rp3.000. Kemudian barang yang terakhir yang saya beli adalah wortel. Nah, ini wortelnya teman-teman, setengah kilo. Setengah kilo wortel ini harganya Rp5.000. Teman-teman, saya dan keluarga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1441 Hijriah. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini bisa membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan ya teman-teman. Sekian review barang belanjaan yang saya beli pada pagi hari ini. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang penasaran alasan kenapa saya akhirnya memutuskan tidak makan nasi ya, nanti kapan-kapan saya akan share alasannya dan ada efeknya apa tidak, apakah saya tidak makan nasi karena diet atau bukan, nanti saya share di video. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Wassalamualaikum. Salam sayang dan selalu bahagia.